Pamulang. Di video kali ini kami akan membahas mengenai materi akuntansi internasional. Nah, di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita bakal bahas tentang perkembangan sejarah negara Inggris. Yuk, nggak usah lama-lama, kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, topik pembahasan pertama yang bakal kita bahas itu mengenai perkembangan akuntansi di negara Inggris. Jadi, awalnya pada abad pertengahan, pusat perdagangan dari Venesia pindah ke Eropa Barat. Tepatnya di negara Inggris. Ini menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri. Kemudian pada waktu itu juga akuntansi udah mulai berkembang dengan sangat pesat di sana. Dan di akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan itu juga udah mulai dikenal di Amerika Serikat yang biasa kita sebut accounting atau akuntansi. Kemudian karena teknologi di sana sudah mulai berkembang, jadinya sistem pembukuan akuntansinya ini udah pakai sistem komputerisasi. Jadi pada saat pembuatan pembukuan itu udah bisa lebih baik dan lebih efisien lagi. Nah, selain dari perkembangan, ada juga karakteristik standar akuntansi di Inggris. Dia terbagi menjadi 3. Yang satu, regulator, kedua regulasi, dan ketiga laporan keuangan. Nurul di sini merincikan isi dari regulator, yaitu CCIB, yaitu Komite Konsultatif Badan Akuntansi, VRC, yaitu Dewan Pelaporan Keuangan, EIDB, yaitu Investigasi Akuntansi dan Dewan Disiplin. Dan yang keempat, POB, yaitu Dewan Pengawasan Profesional dan Regulasi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Inggris ada 2 sumber utama standar akuntansi keuangannya, yaitu UU Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Nah, pada tahun 1991, EU Direktif diimplementasikan, menambahkan aturan hukum yang menyangkut ketentuan, format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasarnya. Selanjutnya, Companies Act pada tahun 1985 menggabungkan dan memperluas legislasi lebih awal dan diubah pada tahun 1989 untuk mengakui EU7 Direktif UU ini mengharuskan adanya penggabungan, sudah menjadi praktik standar akuntansi yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan angka kasus. Di Badan Akuntansi di Inggris ini yang berhubungan dengan komite itu konsultatif Badan Akuntansi yang berdiri pada tahun 1970 itu ada 6 poin. Yang pertama, Institut Akuntan berizin resmi di Inggris dan Wales. Yang kedua, ada Institut Akuntan berizin resmi di Irlandia. Yang ketiga, ada Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia. Yang keempat, ada Asosiasi Akuntan berizin resmi dan bersertifikat. Yang kelima, ada Institut Akuntan Manajemen berizin resmi. Dan yang terakhir itu ada Institut Keuangan dan Akuntansi Publik berizin resmi. Nah, di karakteristik akuntansi negara Inggris itu tadi ada 3. Nah, yang ketiganya itu ada laporan keuangan. Di laporan keuangan itu ada 8 poin lagi nih, yaitu yang pertama ada laporan direktur, terus akun laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan keseluruhan laba dan rugi, terus ada laporan kebijakan akuntansi, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir ada laporan auditor. Nah, di laporan direktur itu biasanya menyebutkan ada aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi dan perkembangan yang akan terjadi, kejadian penting, pasca penyusunan neraca, dividen yang akan dianjurkan, nama-nama direktur pemegang sahamnya, dan kontribusi politik, serta sumbangan amal. Nah, perusahaan-perusahaan yang terdaftar harus menyertakan laporan mengenai penguasaan, bersama dengan pengungkapan mengenai gaji direktur, komite audit dan kendali internal, dan sebuah pernyataan bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Nah, untuk laporan keuangan grup hanya diwajibkan untuk neraca perusahaan itu. Dan keistimewaan lainnya, laporan keuangan di Inggris adalah bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan. Dan untuk perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan yang termasuk laporan gabungan, dan diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, 2 sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di kerajaan Inggris adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi.
Kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan yang tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut Undang-Undang Perusahaan. Undang-undang tersebut telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama beberapa tahun. Sebagai contoh, pada tahun 1991 EU direktif diimplementasikan menambah aturan hukum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Nah, selanjutnya itu ada Undang-Undang tahun 1981 yang menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar. Poin 1, pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual. Poin 2, aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah. Dan poin ketiga, prinsip konservatisme diterapkan khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. Poin keempat, penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun. Dan poin kelima, prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung. Nah, perhitungan akuntansi memperbolehkan adanya metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun, syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas sehingga hampir tidak pernah digunakan. Di bawah metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar uang yang dibayarkan dan harga pasar aset bersih yang diakuisisi. Terakhir, semua perusahaan di Inggris itu diizinin buat menggunakan IFRS alih-alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan. Tadi udah dijelasin sama teman-teman yang lain. Jadi inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan-perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga. Nah, dari kesimpulan pembahasan yang tadi, Inggris itu merupakan negara pertama yang mengembangkan profesi akuntansi yang menganut sistem hukum common law. Oke, sekian pembahasan video mengenai perkembangan akuntansi di negara Inggris. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua yang ada di rumah. Dan terima kasih. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves.